Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu calon mahasiswa PPG Prajabatan. Berikut akan sampaikan informasi terbaru terkait pengumuman Kemendikbud di 16 April semalam untuk Bapak Ibu calon PPG Prajabatan. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengumuman Kemendikbud nomor 1643 tahun 2024 ini merupakan kelanjutan dari surat Kemendikbud di 5 April yang lalu ya, di mana isi suratnya ini Bapak Ibu sekalian merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu calon PPG Prajabatan di tahun 2024, yang mana ini sudah dibuka seleksinya. Dijelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan guru pada beberapa bidang studi pada jenjang sekolah dasar dan menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kembali mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2024. Nah, sebenarnya syarat-syaratnya sebelumnya juga sudah dikonfirmasi oleh Kemendikbud. Namun Bapak Ibu sekalian, yang paling penting yang bisa kita lihat dari sini adalah bahwa nanti Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan suratnya ini ya, Bapak Ibu begitu dinyatakan lulus oleh Kemendikbud mengikuti pendidikan PPG dan lulus ya, Bapak Ibu langsung ditempatkan, artinya aktif bekerja, jadi langsung ini ya menjadi ASN, bisa CPNS atau P3K tergantung programnya di 2025, dan langsung penempatan dan menerima tunjangan profesi, yaitu kelebihan bagi Bapak Ibu yang bisa ikut PPG Prajabatan ini. Nah, di sini Kemendikbud membuka karena memang masih banyak ini Bapak Ibu sekalian formasi yang belum kemungkinan dari pemetaannya akan terisi ya, sehingga diundang kembali. Nah, syarat-syaratnya sama seperti yang sudah dilampirkan di surat tanggal 5 April sebelumnya, yang mana ini syarat-syaratnya ya Bapak Ibu sekalian, ini persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024, warga negara Indonesia, tidak terdaftar sebagai guru kepala sekolah pada data pendidikan atau Dapodik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak terdaftar di Dapodik ya, artinya yang sudah terdaftar tidak bisa ikut dalam PPG Prajabatan ini. Bagaimana yang baru mendaftar tapi belum masuk Dapodik? Nah, itu bisa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa ikut PPG Prajabatan ini asalkan tidak terdaftar di Dapodik. Kemudian berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember ya, tahun pendaftaran, berarti tahun ini nanti. Lalu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Kemudian memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,0, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ini nanti diurus dan diserahkannya pada saat lapor diri. Begitu juga memiliki surat keterangan berkelakuan baik pada saat lapor diri, nanti dilengkapi ya, jangan sekarang, diurus dulu. Memiliki surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya atau nafza ya, diserahkan pada saat lapor diri. Kemudian menandatangani fakta integritas serta mengikuti tahapan seleksi, dimulai dari seleksi administrasi, substansi, ini adalah materi profesional kita ya, kemudian tes wawancara. Untuk profesional ini Bapak Ibu sekalian yang baru gabung di sini, bisa Bapak Ibu lihat di playlist soal-soal PPG ya di channel ini. Nah, itu ya syarat-syaratnya. Barangkali untuk Bapak Ibu yang sudah sebelumnya, jangan salah ya, berkas-berkas ini sebagiannya adalah dilengkapi, diurus dan dilengkapi pada saat nanti lapor diri. Nih, yang penting data-datanya sudah benar dulu. Lalu bidang studi yang akan dibuka ini banyak ya, untuk umum bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, BK, biologi, ekonomi, fisika, geografi, IPA, IPS, kimia, informatika, matematika. Kemudian pendidikan anak usia dini, pendidikan luar biasa, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan,
PKN, sejarah, seni budaya, sosiologi. Itu untuk umum ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab juga dibuka untuk umum. Kemudian bidang studi kejuruan ada agribisnis perikanan. Lalu masa, lokasi dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2024, di mana perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester di LPTK penyelenggara PPG sesuai provinsi yang dipilih calon mahasiswa sebagai preferensi lokal pengabdian. Ya, di situ ada nanti pemilihan pengabdian ya, atau lokasi pengabdiannya. Di mana biaya pendidikan untuk semesternya adalah 8.500.000 ya. Berarti 1 tahun itu adalah 17 juta untuk biaya kuliah. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah beasiswanya Kemendikbud ya. Jadi biaya perkuliahan Bapak Ibu akan ditanggung oleh pemerintah. Bapak Ibu cukup hanya untuk biaya hidup ya di sana. Nah, tahapan seleksinya ada 3 tahap seleksi yang akan dilaksanakan. Yang pertama, tahap pertama adalah seleksi administrasi untuk menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIM PKB. Ini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kemudian yang baru lulus itu memiliki SIM PKB ya, Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIM PKB. Biasanya yang kita pahami, yang memiliki SIM PKB itu adalah Bapak Ibu yang sudah aktif mengajar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa daftar ya. Bagaimana cara untuk mendaftar ke SIM PKB? Caranya cukup gampang Bapak Ibu sekalian untuk buat SIM PKB bagi Bapak Ibu yang belum ini ya, apalagi ini kan baru sebagian mungkin baru tamat. Adalah Bapak Ibu akses aja laman GTK Belajar, kemudian klik aja di Google GTK Belajar, kemudian klik tombol registrasi akun pada bagian PPG Prajabatan ya. Kemudian setelah itu nanti pilih pendaftaran dan masukkan email yang akan Anda gunakan sebagai PPG Prajabatan. Itu cara mendaftarnya bagi Bapak Ibu yang belum memiliki SIM PKB. Jadi harus ya Bapak Ibu sekalian, ketikkan di sana GTK Belajar, kemudian pilih register akun pada bagian PPG Prajabatan. Ada di sana pilihannya kalau Bapak Ibu masuk nanti. Kemudian pilih pendaftaran dan masukkan email yang Anda gunakan dalam PPG Prajabatan ini. Jangan lupa nanti emailnya ya. Itu untuk tahap membuat SIM PKB ya. Kemudian tahap kedua, tes substansi, adalah mengikuti penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi yang ditunjuk. Lalu tahap 3, tes wawancara untuk menggali kompetensi profesional dan personel calon mahasiswa yang dilaksanakan secara daring atau online melalui media atau platform virtual meeting. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, ada 3 tahapannya. Yang kedua tadi tes substansi, ini adalah bidang dan tes kemampuan dasar ya. Jadi bidangnya adalah profesional dan dasarnya adalah literasi dan numerasi. Nah, tahapan seleksi bersifat sekuensial sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahap, tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Itu biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan 2 adalah 200.000 ya, sama di suratnya di 5 April yang lalu. Lalu tahap pendaftaran dan seleksi Bapak Ibu sekalian, sistem pendaftaran akan efektif dibuka pada tanggal 4 April 2024 yang lalu ya. Jadi ini suratnya belakangan. Adapun tata cara pendaftarannya adalah 1. Pendaftaran wajib memiliki alamat pos elektronik yang aktif dan nomor seluler yang aktif juga. Kemudian dapat mengakses http://ppg.kemendikbud.go.id, lalu memilih menu daftar PPG Prajabatan, kemudian pilih daftar sebagai peserta. Ini ada kaitannya dengan pembuatan SIM PKB tadi ya. Lalu yang ketiga, pendaftar membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB menggunakan email yang aktif. Kemudian pendaftar akan menerima email yang berisi tautan konfirmasi pendaftaran. Klik tautan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, ini adalah bagian dari tahap pertama tadi ya, pembuatan SIM PKB. Jadi jelaskan di sini di poin ketiga. Keempat, pendaftar memasukkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin dan tanggal lahir. Pada tahap ini nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin dan tanggal lahir akan diverifikasi secara otomatis. Akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi poin bagian A angka 1 sampai 3.
Yang berikut, pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat di awal pendaftaran. Calon mahasiswa melengkapi isian. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian isiannya adalah ini Bapak Ibu isi di SIM PKB nanti biodata diri, data kemahasiswaan Bapak Ibu sekalian sesuai pertanyaan di sana ya. Bidang studi PPG-nya, lalu preferensi provinsi lokasi pengabdiannya, ini tergantung lokasi pengabdian daerah Bapak Ibu ya. Data pendukung lainnya seperti ini penting nih Bapak sekalian sebagai penambah nilai, pengalaman mengikuti pelatihan kalau ada, berorganisasi, menjadi sukarelawan, kemudian melatih atau mengembangkan orang lain dan bisa juga hobi. Ini adalah menambah nilainya. Lalu ada esainya ya, esai nanti dijawab sesuai pertanyaannya. Kemudian yang G adalah mengunggah dokumen antara lain foto terbaru, ini pakaiannya kemeja putih, berdasi lengkap hitam, rambut rapi, bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam, berlatar belakang warna biru, kemudian maksimal ukuran fotonya 1 MB. Lalu fakta integritas wajib ditantangkan 10.000. Jadi ini saat melengkapi berkas ya, beda dengan surat keterangan yang di atas tadi. Kemudian bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah, ini khusus untuk luar negeri. Poin ke-6, verifikasi data kemahasiswaan dan linearitas program studi dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem dan dinyatakan valid atau linear, maka pendaftar dapat melanjutkan ke proses pembayaran biaya pendaftaran seleksi. Jika tidak, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Itu adalah tahapannya. 7. Pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran seleksi untuk mengikuti tes substansi setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Pada langkah ini, pendaftar akan diminta untuk memilih lokasi tes substansif, bisa lokasi TUK maksudnya, sesuai dengan lokasi yang masih tersedia. Setelah memilih lokasi, segera lakukan pengajuan kode bayar untuk mengunci sementara slot lokasi tes. Nah, itu perlu Bapak Ibu sekalian ya, biar tidak terlalu jauh nanti ujiannya, karena ini ditentukan ya, ada TUK-nya, tempat ujian kompetensi. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan mengunci penuh slot lokasi tes substansif. Jadi itu penting sekali untuk Bapak Ibu pahami yang ini ya. Kemudian di nomor 8 ini Bapak Ibu sekalian, pendaftar mencetak kartu tes substansi melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes dengan ketentuan wajib menyelesaikan seluruh esai. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan titik lokasi tes untuk mengikuti tes substansi secara daring ya, atau secara langsung, ini tatap muka. Kemudian peserta seleksi mengikuti tes substansi. Pengumuman hasil tes substansi dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing ya. 11. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus, ini tahapannya ya, perlu kita pahami, akan memperoleh informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun masing-masing. Lalu 12. Peserta seleksi mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. Dan yang ke-13, pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. 14. Peserta seleksi dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. 15. Calon mahasiswa mengkonfirmasi kesediaan mengikuti PPG prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB. Jadi nanti disediakan di sana. Lalu 16. Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG prajabatan tahun 2024 sesuai kuota nasional yang dibuka. Nanti inilah tetapan dari kuotanya ya, berapa kelas yang dibuka. Nah, ini sebenarnya resminya pendaftarannya Bapak Ibu sekalian ya. Tahapannya dibuka mulai 4 April yang lalu sampai 15 Mei. Jadi suratnya di 5 April kemarin. Pengumuman kelulusan seleksi itu 27 Mei ya, masih cukup lama ya. Cetak kartu 27 Mei sampai 7 Juni. Pelaksanaan tes substansi direncanakan 3 sampai 7 Juni. Pengumuman tes substansi 20 Juni. Jadwal wawancara adalah 24 Juni. Kemudian tes wawancara 1 sampai 31 Juli, ya cukup lama. Pengumuman kelulusan seleksi 14 Agustus. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG prajabatan 15 sampai 18 Agustus. Dan penetapan mahasiswa itu adalah 23 Agustus. Lalu lapor diri ke LPTK masing-masing adalah 26 sampai 31 Agustus, ada 5 hari.
Orientasi mahasiswa dimulai 2-6 September dan mulai perkuliahan sampai 9 September ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ini adalah 2 semester, maka bisa dipastikan ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan dinyatakan lulus nanti di Juli ya atau Juni itu. Ketentuan lain-lain yang menjadi perhatiannya di sini adalah peserta seleksi diharapkan memberikan data yang benar, ya wajib itu ya. Kalau tidak didiskualifikasi katanya di sini, diskualifikasi. Kemudian DTK hanya memproses katanya yang lengkap datanya. Seluruh biaya transportasi ditanggung oleh peserta. Kemudian keempat, perkembangan informasi wajib dipantau oleh calon di https://ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian segala kerugian akibat kelalaian mengikuti ketentuan itu tanggung jawab peserta. Keputusan akhir dari seleksi itu mutlak tidak dapat diganggu gugat. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah linearitasnya. Oh, ternyata ini untuk bahasa Arab ya. Linearnya di pendidikan bahasa Arab, bahasa dan kebudayaan Arab. Ini Bapak Ibu sekalian bahasa Indonesia juga. Ini barangkali Bapak Ibu untuk jurusan umum bisa ya, sudah paham langsung. BK juga biologi, ekonomi, fisika, geografi, IPA, IPS, informatika. Yang mungkin banyak adalah ditanya pendidikan anak usia dini. Jadi pendidikan anak usia dini ini yang bisa linear yang Bapak Ibu bisa pilih ya. Ada berapa ini? Psikologi Buddha, psikologi Islam masih linear. Kemudian untuk PGSD Bapak Ibu sekalian ya, ini linear ya Bapak Ibu sekalian, boleh pilih PGSD, boleh ini PGMI, boleh sekolah dasar, kemudian PKN, kewarganegaraan, matematika, tadris matematika. Jadi ini untuk PGSD cukup terbuka ya, umum ya, bisa juga ikut geografi. Itulah sebabnya bagi Bapak Ibu yang memiliki basic ini juga linear ke PGSD. Nah, itu adalah jurusan-jurusan yang linear ya Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang berminat silakan dilengkapi Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah beasiswa dari Kemendikbud. Dan mungkin di awal ini masih beasiswa, nanti Bapak Ibu kalau tahun-tahun berikutnya itu sudah merupakan jalur mandiri, jadi Bapak Ibu wajib membiayai diri sendiri. Nah, ini informasi terbaru yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.